Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita masih melanjutkan materi yang lalu yaitu bab 5 tentang sistem persamaan linear dua variabel. Adapun indikatornya adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Pada pertemuan yang lalu kita telah belajar bersama bagaimana cara menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel, yaitu dengan 4 cara. Yang pertama dengan menggambar grafik, yang kedua dengan metode substitusi, yang ketiga dengan metode eliminasi, dan yang keempat adalah dengan metode gabungan, yaitu eliminasi dan substitusi. Nah, metode tersebut akan kita gunakan pada kali ini untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Nah, masalah tersebut seperti apa? Coba mari kita bahas sekarang. Masalah 1. Dalam rangka promosi di masa pandemi, sebuah restoran siap saji memberikan paket nasi dan ayam seperti pada gambar tersebut. Jadi di sini pada paket 1 ada 3 potong ayam, 2 porsi nasi harganya 46.000. Pada paket 2, 5 potong ayam, 3 porsi nasi harganya 75.000. Ya. Yang menjadi masalah adalah berapa harga satu potong ayam dan berapa pula harga satu porsi nasi dalam paket tersebut. Mari kita bahas bersama-sama. Alternatif pemecahan masalah 1. Misalkan X menyatakan banyaknya ayam dalam potong, Y menyatakan banyaknya nasi dalam porsi, maka keadaan tersebut dapat dinyatakan dalam sistem persamaan linear dua variabel, yaitu 3X ditambah 2Y sama dengan 46.000, kemudian 5X ditambah 3Y sama dengan 75.000. Nah, di sini akan kita selesaikan bersama-sama dengan menggunakan metode eliminasi. Tentunya kalian sudah bisa kemarin. Pada koefisien Y di sini, ternyata pada persamaan pertama itu koefisiennya 2, sementara pada persamaan kedua koefisien Y-nya itu sama dengan 3. Nah, karena Y-nya akan kita hilangkan, maka harus kita samakan dulu koefisien dari Y ini. Nah, supaya sama bagaimana caranya? Yaitu kita kalikan dengan sebuah bilangan atau kita cari KPK-nya dulu. KPK dari 2 dan 3 adalah 6. Setelah kita mendapatkan 6, maka 2 dikali berapa supaya ketemu 6? Ternyata dikalikan 3. 3 dikalikan berapa supaya ketemu 6? Kalikan 2. Kenapa supaya ketemu 6? Supaya nanti di sini koefisien Y-nya itu sama. Nah, sekarang kalau sudah 2Y-nya sudah kita kalikan, sekarang 3X-nya. 3X dikalikan 3 sama dengan 9X. 2Y tadi dikalikan 3, 6Y, kemudian 46.000 dikalikan 3, 138.000. Untuk persamaan yang kedua, 5X dikalikan 2 sama dengan 10X, 3Y dikalikan 2, 6Y, 75.000 dikalikan 2, 150.000. Kalau sudah sama, tandanya kebetulan sama, jadi di sini dikurangi. 138.000 dikurangi 150.000 sama dengan negatif 12.000. 9X dikurangi 10X sama dengan negatif X, sehingga X-nya sama dengan 12.000. Kalau kalian pengen cepat, kalian boleh menguranginya ke atas. Ya. 150.000 dikurangi 138.000 sama dengan 12.000. 10X dikurangi 9X sama dengan X. Jadi X sama dengan 12.000. Kalau X-nya sudah ketemu, maka disubstitusikan ke salah satu persamaan. Di sini kita ambil dengan persamaan yang lebih sederhana, yaitu yang atas. 3X ditambah 2Y sama dengan 46.000. Maka 3 dikalikan X, dikalikan 12.000, ditambah 2Y sama dengan 46.000, sehingga 36.000 ditambah 2Y sama dengan 46.000, 2Y sama dengan 46.000 dikurangi 36.000, 2Y sama dengan 10.000, Y-nya sama dengan 5.000. Jadi harga satu potong ayam
itu tadi X-nya 12.000 dan harga satu porsi nasi Rp5.000. Bagaimana? Sudah jelas? Kalau sudah, mari kita lanjutkan dengan masalah yang kedua. Pada masalah kedua di sini ada sebuah paket dalam penjualan, yaitu 2 kaos ditambah 1 topi, itu harganya Rp205.000. Sedangkan pada paket yang lain, 3 buah kaos ditambah dengan 2 topi, harganya Rp325.000. Sekarang, berapakah harga 3 topi ditambah dengan 2 kaos? Oke, mari kita selesaikan masalah tersebut bersama-sama. Alternatif pemecahan masalah kedua. Misalkan K menyatakan banyaknya kaos. T menyatakan banyaknya topi. Maka keadaan tersebut dapat dinyatakan dalam sistem persamaan linear 2 variabel, yaitu 2K ditambah 1T sama dengan 205.000. 3K ditambah 2T sama dengan 325.000. Nah, di sini sama dengan pada masalah yang pertama, akan kita selesaikan dengan metode gabungan. Kita lihat dulu koefisiennya. Koefisien dari K adalah 2 dan 3, koefisien dari T adalah 1 dan 2. Oke, yang mudah adalah 1 dan 2. Artinya supaya sama, yang atas tinggal dikalikan 2, yang bawah dikalikan 1. Oke. 2K dikalikan 2 sama dengan 4K. 1T dikalikan 2, 2T. 205 dikalikan 2, 410.000. 3K dikalikan 1, 3K. 2T dikalikan 1, 2T. 325.000 dikalikan 1, 325.000. Sehingga kita kurangi. Kenapa dikurangi? Karena ini koefisiennya sama, yaitu 2. 410.000 dikurangi 325.000 sama dengan 85.000. 4K dikurangi 3K sama dengan 1K atau ditulis K. Sehingga harga kaos 85.000. K sama dengan 85.000, kemudian disubstitusikan ke persamaan 2K ditambah 1T sama dengan 205. Nah, maka 2 dikalikan 85.000 ditambah T sama dengan 205.000. 170.000 ditambah T sama dengan 205.000. T sama dengan 205.000 dikurangi 170.000. Sehingga T sama dengan 35.000. Harga topinya sekarang sudah ketemu. Nah, yang jadi masalah tadi adalah harga 3 topi dan 2 kaos. Berarti 3T ditambah 2K sama dengan 3 kali 35 tambah 2 kali 85.000. Jadi sama dengan 105.000 ditambah 170.000 sama dengan 270.000. Jadi harga 3 topi dan 2 kaos adalah Rp275.000. Bagaimana? Mudah ya? Masalah 2 mudah. Oke. Sekarang kita lanjutkan dengan masalah yang ketiga. 2 tahun yang lalu, umur ibu sama dengan 4 kali umur anaknya. Jika jumlah umur mereka sekarang 44 tahun, berapa umur ibu 7 tahun yang akan datang? Alternatif 1. Jadi nanti ada alternatif 2 dengan metode substitusi. Misalkan X menyatakan umur ibu sekarang dalam tahun. Kemudian Y menyatakan umur anak sekarang dalam tahun. Maka 2 tahun lalu umur ibu itu X dikurangi 2. Umur anaknya Y dikurangi 2. Sehingga karena umur ibu itu 4 kali umur anak, maka X dikurangi 2 itu sama dengan 4 kali Y dikurangi 2. Sekarang ekivalen X dikurangi 2 sama dengan 4. Y
dikurangi 8. Ekuivalen, konstanta di ruas kiri kita pindah ke kanan, sehingga kita dapatkan X sama dengan 4Y dikurangi 8 tambah 2. X sama dengan 4Y dikurangi 6. Nah, di sini itu adalah persamaan yang kita dapatkan pada 2 tahun yang lalu. Nah, sekarang jumlah umur ibu dan umur anaknya itu 44. Jadi X ditambah Y sama dengan 44. Ini persamaan yang kedua. Sehingga kita dapatkan sistem persamaan linear dua variabel seperti berikut. X sama dengan 4Y dikurangi 6. X ditambah Y sama dengan 44. Nah, selanjutnya X sama dengan 4Y dikurangi 6 ini, yang persamaan pertama, kita substitusikan ke persamaan X tambah Y sama dengan 44, atau persamaan kedua. Sehingga X tambah Y sama dengan 44, X-nya tadi diganti dengan 4Y dikurangi ditambah Y sama dengan 44. 4Y ditambah Y sama dengan 5Y dikurangi 6 sama dengan 44. 5Y sama dengan 44 ditambah 6. Sehingga 5Y sama dengan 50. Y-nya sama dengan 10. Y tadi umur anak. Kalau sudah, kita substitusikan ke persamaan kedua. X ditambah Y sama dengan 44. X ditambah 10 sama dengan 44. Berarti X-nya sama dengan 34. X tadi adalah umur ibu sekarang. Jadi umur ibu 7 tahun yang akan datang adalah 34 ditambah 7 sama dengan 41 tahun. Nah, rada bingung? Kalau rada bingung, coba kita lanjutkan dengan alternatif yang kedua. Misalkan X sama menyatakan umur ibu sekarang. Y menyatakan umur anak sekarang. Maka 2 tahun yang lalu umur ibu itu sama dengan X min 2. Dan umur anak itu Y min 2. Sehingga umur ibu sama dengan 4 kali umur anak. Berarti X min 2 sama dengan 4 dikalikan Y min 2. Kita tegaskan lagi yang tadi. Maka X min 2 sama dengan 4Y dikurangi 8. Ekuivalen X sama dengan 4Y dikurangi 8. Ini pindah ruas ke sana jadi positif. Sehingga ditambah 2. X sama dengan 4Y dikurangi 6. Kita dapatkan X dikurangi 4Y sama dengan negatif 6. Kenapa dirubah demikian? Karena kita akan menggunakan metode gabungan atau eliminasi dulu. Nah, sekarang umur mereka itu jumlahnya 44. Berarti X ditambah Y sama dengan 44. Sehingga kita dapatkan sistem persamaan linear dua variabel yang ada, yaitu X dikurangi 4Y sama dengan negatif 6. X ditambah Y sama dengan 44. Dengan metode eliminasi, karena koefisien X-nya sudah sama, tinggal kita kurangi. 44 dikurangi negatif 6 sama dengan 50. Y dikurangi negatif 4Y sama dengan 5Y. Kedua ruas dibagi 5, maka Y sama dengan 10. Y ini umur anak. Disubstitusikan ke persamaan kedua. X ditambah Y sama dengan 44. X ditambah 10 sama dengan 44. X-nya sama dengan 34. Jadi, umur ibu 7 tahun yang akan datang adalah 34 ditambah 7, sama dengan 41 tahun. Oke, sudah jelas ya sekarang ya? Oke, sudah jelas. Nah, nanti dalam memecahkan masalah, kalian bisa menggunakan metode apa saja yang kalian kuasai. Oke, pertemuan pada kali ini kita cukupkan sekian saja dulu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.